Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Humaira dengan NIM 2402152 yang akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Bab 7 yang isinya ada DPRA dan DPRK yang ada ketentuan umum, tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan rakyat di Aceh dari pasal 22 sampai pasal 38. Nah, ada kedudukan dan fungsi. Pengaturan kerangka umum lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi Aceh dan kabupaten atau kota. Ada 3 fungsi utama Dewan, yaitu 1 fungsi legislasi, yaitu mempunyai wewenang dalam penyusunan dan pembentukan kanun bersama kepala daerah atau gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, yang kedua ada fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA maupun APBK. Yang ketiga yaitu ada fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan kanun, kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan investasi daerah. Tugas dan wewenang DPRA yaitu membentuk kanun Aceh bersama gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama, mengawasi kebijakan pemerintah Aceh dalam pembangunan dan pengelolaan SDA atau ekonomi, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada presiden via Mendagri, memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional dan antar daerah yang membebani masyarakat, mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan panitia pengawasan pemilihan serta mengawasi penggunaan anggarannya. Tugas dan wewenang DPRK. Legislasi dan pengawasan daerah. Membentuk kanun kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota serta mengawasi pelaksanaan kanun dan kebijakan pemerintah daerah setempat dalam pengelolaan SDA, ekonomi, dan penanaman modal. Yang kedua ada kelembagaan dan kemitraan. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati atau wali kota, memilih wakil jika terjadi kekosongan, menyetujui kerjasama antar daerah atau pihak ketiga, dan mengusulkan pembentukan KIP kabupaten atau kota. Ada juga hak lembaga dan hak angket. Hak pengawasan utama yaitu mempunyai hak interpelasi, angket, dan pengajuan pernyataan pendapat atas kebijakan pemerintahan daerah. Kalau hak inisiatif dan anggaran yaitu mengajukan dan mengubah rancangan kanun, membahas APBA atau APBK, serta menyusun peraturan tata tertib dan kode etik. Syarat hak angket pasal 25 ayat 2 yaitu diajukan setelah interpelasi, disetujui rapat paripurna yang dihadiri minimal 3-4 anggota dan disetujui minimal 2 atau 3 anggota hadir. Panitia angket yaitu bekerja paling lama 60 hari, berwenang memanggil dan memeriksa pihak terkait. Hasil kerja bersifat rahasia. Nah, ini juga ada hak dan kewajiban anggota, yaitu hak anggota dewan yaitu mengajukan usul rancangan kanun, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, hak protokoler, hak keuangan dan administratif, memilih atau dipilih, membela diri, serta hak imunitas. Kalau kewajiban anggota dewan yaitu mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membina demokrasi, menyalurkan aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta menjaga etika dan norma kerja. Imunitas dan prosedur hukum. Pemeriksaan dan prosedur penyidikan anggota DPRA atau DPRK memerlukan persetujuan tertulis Mendagri
untuk DPRA atau gubernur untuk DPRK. Jika dalam 60 hari persetujuan tertulis belum keluar, proses penyidikan dapat tetap dilaksanakan. Pengecualian yaitu tertangkap tangan tindak pidana kejahatan atau disangka melakukan kejahatan diancam pidana mati atau keamanan negara. Alat kelengkapan dewan yaitu ada pimpinan dan komisi, yaitu ada DPRA membentuk 5-8 komisi, DPRK membentuk 4 komisi atau 20/34 anggota, atau 5 komisi yang lebih besar 35 anggota. Yang kedua ada Badan Kehormatan, bertugas mengevaluasi disiplin moral dan memproses dugaan pelanggaran kode etik atau sumpah janji anggota. Yang ketiga ada Panitia Legislasi, yaitu pusat perencanaan pembentukan kanun, menyusun prolegda dan harmonisasi rancangan kanun. Nah, di sini ada ketentuan fraksi dan komisi yang diatur dengan ketentuan DPRA dan ketentuan DPRK. Yang terakhir ada larangan dan pemberhentian. Larangan jabatan dan KKN dilarang merangkap pejabat negara, hakim, PNS, TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, advokat, notaris, serta dilarang KKN. Nah, selanjutnya ada pemberhentian antar waktu PAW atau PAW, berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diusulkan partai, berhalangan tetap 5 bulan, atau terbukti pidana 5 tahun. Nah, sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum